Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-temanku semua? Semoga tetap diberi kesehatan ya. Nah, di sini saya Aprian Mariska, NIM 21411040280 dari kelas 2 PAIA, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto akan menjelaskan mengenai beberapa analisis jurnal yang telah saya analisis dengan metodologi penelitian-penelitian dalam pendidikan filsafat ilmu. Baik, langsung saja kita menuju pada sejarah mengenai ilmu positivisme tersebut. Nah, istilah positivisme digunakan pertama kali oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825. Nah, di sini positivisme berakar pada empirisme. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh empiris Inggris, yaitu Francis Bacon, sekitar pada tahun 1600 atau 1600. Nah, atas kesuksesan teknologi industri ini, positivisme mengembangkan pemikiran tentang ilmu universal bagi kehidupan manusia, sehingga berkembang etika, politik, dan agama yang positifik. Dalam pengembangannya ada 3 positivisme, yaitu positivisme sosial, positivisme evolusioner, dan positivisme kritis. Pengembangan jiwa manusia baik secara individual maupun secara keseluruhan terdapat suatu kemajuan. Auguste Comte juga membagi ilmu pengetahuan yang bersifat spekulatif atau teoritis tadi ke dalam ilmu pengetahuan yang abstrak atau umum dan ilmu pengetahuan yang konkret atau khusus. Nah, untuk membuktikan adanya kemajuan yang telah dicapai manusia dalam ilmu pengetahuannya, Auguste Comte menempuh cara dengan mengadakan penggolongan atau klasifikasi ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, pastinya kalian akan penasaran bukan kalau misalkan dalam ilmu positivisme ini tidak mengenal siapa tokoh yang menciptakan atau menggagas pemikiran positivisme. Nah, di sini ada penggagas positivisme yaitu Auguste Comte. Paham positivisme muncul di Prancis yang dipelopori oleh Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte atau biasa disebut atau dikenal dengan Auguste Comte. Nah, di sini ia dilahirkan pada tahun 1798 di kota Montpellier Selatan. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ia anak seorang pegawai kerajaan dan penganut agama Katolik yang soleh. Ia menikahi Caroline, seorang bekas pelacur yang nampaknya dari perkawinan itu adalah satu-satunya kesalahan besar yang ada dalam hidupnya. Dan dengan memahami ajaran-ajaran Auguste Comte ini tercakup dalam satu aliran filsafat yang ia sendiri memberikan namanya yaitu filsafat positivisme. Nah, pandangan positivisme ini yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ketidakpuasan terhadap dominasi positivisme, terutama terhadap latar belakangnya yang naturalistik dan deterministik. Dan yang kedua yaitu reaksi terhadap kepercayaan akan apa yang disebut sebagai kemajuan atau progres abad ke-19. Nah, yang ketiga yaitu timbul reaksi terhadap pengertian mengenai perkembangan yang telah menjadi mitos yang mencakup segala-galanya. Nah, Auguste Comte ini adalah tokoh aliran positivisme. Pendapat aliran ini adalah indera amatlah penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Karena kekurangan indrawi dapat dikoreksi dengan eksperimen, melihat dari pernyataan Auguste Comte di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Comte lebih menekankan pada pengamatan dan diperjelas dengan eksperimen. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari nih, apa sih sebenarnya positivisme itu? Nah, positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan, yakni keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada atau eksis dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam atau natural laws. Nah, positivisme ini muncul abad ke-19 dimotori oleh sosiolog yaitu tadi Auguste Comte dengan buah yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme merupakan peruncingan tren pemikiran sejarah barat modern yang telah mulai menyising sejak ambruknya tatanan dunia abad pertengahan melalui rasionalisme dan empirisme.
Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari positivisme itu, yaitu yang pertama, objektif atau bebas nilai. Artinya yaitu dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. Hanya melalui fakta-fakta yang teramati dan terukur, maka pengetahuan kita tersusun dan menjadi cermin dari realitas tersebut. Nah, yang kedua yaitu fenomenalisme, yakni tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas berupa impresi-impresi tersebut. Substansi metafisis yang diadaikan berada di belakang gejala-gejala penampakan yang ditolak. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, nominalisme. Bagaimana positivisme hanya konsep yang mewakili realitas partikularnya yang nyata. Nah, yang keempat yaitu reduksianisme. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Nah, yang kelima yaitu naturalisme, yakni tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural atau adikodrati. Nah, alam semesta ini memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada mekanisme. Bagaimana tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem yang mekanis. Alam semesta diibaratkan sebagai giant clockwork. Oke teman-teman, berlanjut pada pembahasan yang paling inti yaitu analisis jurnal. Nah, di sini saya menganalisis jurnal yang berjudul yaitu pentingnya pendidikan karakter untuk siswa sekolah dasar dalam menghadapi era globalisasi. Nah, di situ objeknya yaitu siswa di sekolah dasar. Nah, subjeknya yaitu Hanifatul Safitri dan latar belakang beliau menulis jurnal ini yaitu karena penulis ingin menyampaikan bahwa pendidikan karakter sangat penting diajarkan kepada anak sekolah, terutama pada anak sekolah dasar. Nah, selanjutnya dalam pembahasan epistemologi, di sini penulis melakukan penelitian dengan menerapkan beberapa program pendidikan karakter dan mengelompokkan peserta didik untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler, di mana peserta didik dengan minat dan bakat berkelompok, di mana siswa diajarkan mengenai penanaman sikap religiusnya. Dan untuk metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, di mana penulis memerlukan metode ilmiah yang sistematis untuk mengintegrasikan temuan-temuan atau hasil-hasil penelitian, di mana pengumpulan hasil penelitian itu dilakukan dengan cara mencari jurnal dan skripsi pada beberapa media elektronik seperti internet. Melalui Google Cendekia dapat dilakukan penelusuran dengan kata kunci pendidikan karakter, siswa sekolah dasar, dan era globalisasi. Jurnal yang dipilih merupakan jurnal yang di dalamnya tergantung hal-hal yang terkait dengan kata kunci yang digunakan. Dari hasil penelusuran yang diperoleh, penulis memilih 13 jurnal yang kemudian diseleksi dan dianalisis ulang sehingga tersisa jurnal untuk dikaji lebih lanjut. Melalui cara observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan warga sekolah termasuk dengan siswa sampai dengan pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Dengan mendongeng, daerah bisa dijadikan sebagai sumber belajar siswa sekolah dasar. Nah, jadi di sini saya mengambil kesimpulan dari analisis jurnal tersebut yaitu jurnal tersebut berdasarkan analisa dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa rangkaian proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan beberapa cara menerapkan pendidikan karakter melalui kegiatan pembelajaran membantu peserta didik untuk menerapkan kepribadian dan sosial yang baik di sekolah dasar. Dari hasil penelitian penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS dibuktikan dengan taraf signifikan dengan menunjukkan nilai karakter toleransi, kerja keras, rasa ingin tahu, kreatif, bersahabat, kejujuran yang sudah dilakukan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial berpengaruh terhadap penanaman pendidikan karakter di sekolah dasar. Oke, sekian penjelasan analisis jurnal dalam pendekatan filsafat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf and see you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.